Mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 5 sampai ayat 11 sampai 6 ayatnya yang ke-8. Tapi mari sebelum itu kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Kami anak-anak pasukan 77 Surgawi basic ada pada saat ini di ibadah Domingo yang kudus Tuhan. Kami mengaku sungguh Bapa bahwa kami jauh dari kesempurnaan, kami orang berdosa. Manusia bodoh, buta tuli dan telanjang Bapa. Ayah kami Bapa untuk mendengar dan bahkan ini sampaikan firman biar Engkau sendiri hikmat, biar Engkau sendiri yang berkata-kata Bapa. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau saja yang semakin besar. Dan mampukanlah kami, bakar kami dengan api surgawi. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami satu hati pada saat ini, kami tolak segala roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu, mengambil alih fokus kami daripada pelayanan firman-Mu pada saat ini. Dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus tutup bungkus kami, darah Yesus lingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab selaku anak-anak kami siap untuk mendengarkan apa kata firman. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita baca secara bersama-sama. Ibrani 5 ayatnya yang ke-11 sampai 6 ayatnya yang ke-8. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengajarkannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja menjadi pendengar atau pembicara, tetapi baiklah kita mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, saya menyapa ketiga pribadi yang esa. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahako. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, Pak Ditya Nugrahanto. Salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, Roh Kudus, Roh kebenaran, Bunda Fri Hamdani.
Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian yang ada di Zoom ini, bahkan yang ada di live streaming YouTube. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian tentang bagaimana untuk jangan sekali-kali kita lambat untuk mendengarkan dan kita menjadi seperti bayi-bayi. Hanya perlu susu, hanya perlu bubur. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita bukan saja menjadi pendengar, tetapi hendaklah ketika firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita peroleh daripada ketiga pribadi yang esa itu, Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menyimpannya dalam hati kita, dalam-dalam, merenung itu, dan memancarkan itu dalam kehidupan kita. Ketika firman itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, suara saya jelas kah? Ada suaranya. Suara saya jelas, iya, haleluya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi firman ini menegaskan dan mengingatkan kepada kita sekalian anak-anaknya, yang bahkan sudah mengenal Yesus Kristus daripada dalam kandungan ibu. Bahkan kita mendengar firman sejak kita belum bertobat, kita adalah seorang yang percaya Yesus. Bukan berarti seperti itu kan Bapak Ibu? Tetapi firman ini mengingatkan kita kembali, apakah saya dan Bapak Ibu sudah selayaknya bukan saja seperti bayi-bayi, tetapi manusia-manusia dewasa secara rohani yang tidak lagi ada ketersinggungan, tidak ada lagi hal-hal yang dari hal-hal kegelapan, hal-hal yang dulu itu tidak semestinya kita konsumsi dalam diri kita. Susu melambangkan segala sesuatu yang instan, hal-hal yang ya hanya manis-manis ya, yang diperlukan oleh seorang bayi. Tetapi berbicara lebih jauh, firman ini menekankan kepada kita sebab kebenaran itu tidak dimengerti oleh seorang anak kecil. Tetapi orang-orang yang benar-benar dewasa, yang mengenal Yesus Kristus bukan saja di bibir mulut, tetapi mereka mau mengimani Yesus, benar-benar menyimpan firman itu dalam hati. Berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi menyimpan firman itu dalam hati, dalam hati mereka dan melakukannya. Kata Yesus Kristus ketika ia berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, ia katakan, murid-murid katakan bahwa berbahagialah ibu yang menyusui engkau, bahkan berbahagialah saudara-saudaramu, mereka yang ada hubungan darah dengan engkau. Tapi Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman itu dan melakukannya. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini mengingatkan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu tentang bagaimana panca indera kita ini. Apakah kita ini sudah terlatih untuk siap memakan hanya makanan-makanan keras saja? Ataukah kita masih kembali lagi sehingga kadang kita tidak sadar bahwa kita menyalibkan Yesus Kristus berulang kali. Yang Yesus tekankan bahwa ia ada di masa kasih karunia, masa anugerah, ketika ia datang menebus kita itu. Ya, kadang setiap kita, kenapa kita diingatkan? Karena dalam kehidupan kita, kita kembali lagi, menyalibkan Yesus Kristus berulang kali. Dan tanpa kita sadar kita menjadi seterus salib Kristus, kita menjadi murtad, dan kita tanpa sadar menyangkalnya di depan umum, di depan semua umat manusia. Lewat apa? Lewat karakteristik kita, sikap kita yang tidak mencerminkan Yesus Kristus itu. Karena apa? Setiap hari kita mendengar ya lamban. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita lamban untuk mendengar ini lamban? Ya hanya sebatas dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak mau melakukan firman, asalkan mendengar, oh firman ini ya sudah, amin, amin, amin. Amin itu saja. Lalu diletakkan Alkitab itu, tidak mau lagi melakukan firman itu. Asal kita saja yang tahu kebenaran itu, disimpan saja, disimpan. Tidak bisa, saudara.
Tidak bisa seorang itu menyalakan pelita, lalu taruh di bawah gentang, taruh di bawah meja. Harus taruh di atas meja, agar orang itu dapat melihat cahaya dari pelita itu. Demikianlah anak-anak Tuhan pada saat ini. Bukan lagi kita dituntut sebagai bayi-bayi rohani, yang lambat untuk mendengar, yang seharusnya kita menjadi pengajar. Ya, kita digolongkan sebagai bayi-bayi, karena kita masih kembali kepada hal-hal kegelapan itu. Kita masih kembali ke hal-hal yang kedagingan, yang seharusnya kita sudah, Yesus Kristus sudah menebus kita di atas tiang kayu salib untuk mematikan segala kedagingan-kedagingan itu, tetapi masih saja ya nampak dalam saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai pasukan 77 surgawi besi, yang hanya karena kasih karunia dan belas kasih Tuhan, darah anak-anaknya dinetralkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh pernyataan daripada Yesus Kristus Nabi Isa anak Maryam itu. Kita patutlah teruslah menjadi pribadi yang pada saat ini kita boleh menunjukkan kepada dunia, manusia-manusia cahaya, bahkan mereka yang sudah memiliki tanda binatang itu. Namun karena apa? Memiliki kerendahan hati. Karena apa? Menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi dewasa dalam rohani. Karena anak kecil tidak tahu kebenaran. Orang-orang dewasa itulah yang tahu kebenaran. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kita umat Kristiani dan anak-anak Tuhan pada saat ini ya, banyak yang ya kita tidak bisa menyalahkan bahwa karena masing-masing takaran iman orang-orang itu berbeda. Tetapi pada saat ini janganlah kita berkecimpung hanya pada asalkan saya sudah dibaptis, asalkan saya ini sudah lahir baru. Itu sudah cukup. Saya percaya Yesus sudah cukup. Saya tidak usah kerjakan keselamatan saya. Saya tinggal duduk diam, manis, nanti menantikan Tuhan Yesus datang di awan-awan dengan para malaikatnya untuk menjemput saya terangkat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita tidak perlu lagi hal-hal instan. Tetapi kenapa Bapak kita membawa kita dalam setiap proses? Proses itu untuk apa? Kita menjadi manusia-manusia dewasa secara rohani. Sehingga bukan lagi soal hal-hal menyenangkan telinga manusia, hal-hal berkat saja yang kita perlu dalam ajaran-ajaran. Perlu asalkan baptis. Iya, engkau harus baptis lahir baru. Tidak, saudara. Engkau harus terima Yesus. Ya, terima Yesus. Tetapi engkau harus mengerjakan keselamatanmu. Yaitu apa? Memikul salib sangkal diri ketika engkau ada di dunia ini. Karena dari salib itulah engkau akan memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus. Karena Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan segalanya di atas tiang kayu salib. Karena itu orang-orang yang percaya dan mengerti akan kebenaran ini, kunci dari segala sesuatu ketika manusia itu percaya kepada Yesus dan menjalani hidupnya di muka bumi ini, maka dia harus bersuka cita kalau dia harus memikul salib. Kenapa orang di luar sana menganggap salib adalah kebodohan, tetapi bagi kita harus bergembira dan bersuka cita, sebab karena salib itu kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Kunci daripada anak-anak Tuhan menjalani kehidupan di muka bumi ini, salah satunya ketika kita memikul salib sangkal diri dan melakukan firman kebenaran itu. Bukan saja kita menyimpannya, lambat untuk mendengar, lalu tidak mengekspektasi itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita cepat untuk mendengar, cepat sigap, tangkap apa yang disampaikan oleh ketiga pribadi yang esa, yang telah hadir di muka bumi ini bersama-sama dengan kita, manusia-manusia cahaya, yang hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan dipilih untuk mencari manusia-manusia yang terekselen di muka bumi ini, untuk menunjukkan cahaya kita di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara-saudara, mengapa firman Tuhan ini mengingatkan kita? Karena kita manusia buta, tuli, dan telanjang. Kita semua. Yesus Kristus telah hadir di muka bumi ini untuk memperdamaikan kita, hubungan yang terputus dengan Bapa Surgawi itu. Untuk kita tidak lagi dibutahkan, kita tidak lagi diperbodohi oleh segala ajaran-ajaran yang mengatasnamakan ya berkat-berkat, hal-hal yang hanya mencari pujian daripada manusia, hanya hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sebatas apa yang baik di depan mata, tetapi hatinya penuh dengan tipu muslihat, dengan kemunafikan. Tetapi Bapa mau kita memiliki panca indera yang baik, sehingga kita bisa membedakan mana itu gelap dan mana itu terang. Kita boleh lihat di dalam
firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, makanan keras ini melambangkan penderitaan Yesus Kristus, salib. Ketika kita mengerti bahwa makanan keras ini membentuk kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi pengajaran-pengajaran keluarlah daripada itu. Di sini dikatakan janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pembaptisan, pentangan, dan kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Jadi ini roh mengingatkan kepada hambanya yang hina ini tentang bagaimana anak-anak pada saat ini tidak sadar karena di berbagai tempat hamba-hamba Tuhan ketika orang meninggal itu mereka berdoa seperti Bapa akan menerima mayat orang yang meninggal itu ke surga. Sehingga manusia-manusia yang pada saat hadir di dalam pemakaman itu mereka tahu bahwa mereka tidak usah mengerjakan keselamatan. Mereka mati, mereka semua akan ke surga. Seperti itu. Tidak, saudara. Keluarlah daripada pengajaran-pengajaran itu. Keluarlah daripada segala sesuatu. Doktrin-doktrin agamawi yang diturunkan daripada Romawi kuno. Yang sesungguhnya mereka menyembah Bapa segala pendusta, yaitu Lucifer itu sendiri. Bukan Tuhan Yesus. Supaya engkau bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mengapa dunia membenci Tuhan Yesus, menjadi seteru salib Yesus? Mereka menganggap salib adalah kebodohan. Iblis tahu, karena di balik salib itu ada kemenangan. Salib itu ada kemenangan bagi anak-anak yang mengikuti Yesus ketika mereka percaya sungguh-sungguh dan rela untuk menderita, memikul salib itu, maka mereka akan memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus Kristus yang telah mematikan segalanya. Ini kunci, saudara. Iblis tahu. Jadi ia membuat segala sesuatu instan. Ia membuat segala kenikmatan yang ada di dunia ini tipuan-tipuan untuk mempengaruhi manusia. Supaya apa? Karena manusia ini buta tuli dan telanjang. Mereka mau saja hal-hal yang ada di depan mata. Karena kita sudah dibodohi dari abad ke abad. Iblis tahu bahwa salib itu adalah kemenangan bagi kita. Dan justru orang Kristen tidak mau menderita. Orang percaya tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka lebih suka hal-hal instan, yang mereka suka telinga mereka ini mendengar hal-hal yang manis. Tetapi sebenarnya kita ini harus memerlukan makanan, yaitu pengajaran gada dan besi, keras. Makanan yang keras. Ya, makanan keras. Ya, salib itu. Yesus Kristus, air kehidupan, sumber dari segala sesuatu itu yang telah datang ke dunia ini, menebus kita, dan ia mengundang kita siapa saja yang mau datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata Yesus, tetapi kadang kita egois, kita tidak mau menyerahkan apapun yang menjadi persoalan kita kepada Yesus. Kita lebih kepada ego kita, aku kita. Ya, dari sekarang ini bukan lagi soal pembaptisan, tetapi ini kita ada di zaman Omega. Ya, manusia pada zaman ini telah ditipu oleh Lucifer seperti Hawa di Taman Eden itu, mereka kembali lagi tertipu oleh cairan yang ada dalam botol enjusan, botol vampir itu. Nah, sehingga kenapa manusia itu mau dirubah supaya hilang gambaran Allah dalam diri dan karakternya? Bukankah kita lihat sekarang banyak kejahatan di mana-mana? Manusia sudah seperti lebih daripada zombie. Mereka memutilasi sesamanya. Bukankah tidak ada lagi karakter Kristus yang nampak? Tetapi apa? Karena manusia hanya perlu itu. Mereka mau yang manis-manis. Sehingga mereka buta tuli dan telanjang. Kita semua, kalau bukan karena Tuhan, ya kita semua ada pada saat ini dalam pengajaran-pengajaran seperti itu. Kita disesatkan. Tetapi Yesus Kristus sendiri yang telah datang dalam wadah Aditya Nugrahanto pada saat ini, yang membawa domba-dombanya, mengeluarkan domba-dombanya itu untuk ada bersama-sama dengan Dia. Karena itu ditekankan kepada kita sekalian di dalam ayatnya yang keempat sampai keenam. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang.
hendaklah jangan lagi kita murtad. Ayat yang ke-6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Artinya kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau hidup di dalam kebenaran. Kita masih melakukan, kita kembali kepada hal-hal yang lama yang dari gelap itu. Ketika Tuhan memanggil kita ke terang, kita masih ada hal-hal itu, ya kita tidak bisa ini ya, kita sama saja kita menyalibkan Yesus Kristus berulang-ulang kali. Karena itu pada saat ini jalan begitu licin. Karena apa? Kita ini mengapa jalan begitu licin? Karena kita sudah tahu kebenaran. Kita ada bersama dengan ketiga pribadi yang esa. Karena itu dituntut kepada kita sekalian untuk kita benar-benar hidup, mengintrospeksi diri kita untuk menjadi hati kita diperbaharui supaya menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki karakteristik karakter seperti Yesus. Rohnya saja yang nampak ketika kita bercermin, bukan lagi aku saya, bukan lagi ego saya, bukan lagi diri saya yang masih memerlukan bubur-bubur itu. Ya kadang ditegur, kadang ini kita mulai tersinggung, kita mulai membangkang, kita mulai ini dan itu. Tetapi puji nama Tuhan, saya mengucap syukur bahwa anak-anaknya yang ada di dalam pasukan surga 77 besi ini, luar biasa pada saat ini, ketika Bapak Surgawi menyuruh saya untuk datang pada saat ke dalam pasukan pada saat itu, ya saya melihat ada hal-hal aneh, tetapi puji nama Tuhan pada sampai saat ini, atas kasih karunia Tuhan. Bahkan saya harus belajar daripada saudara-saudara tentang kerendahan hati. Tetap dipertahankan hal itu. Sebab Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Yang Tuhan perlu adalah, maukah tidak kita merendahkan hati kita untuk Tuhan pakai, Tuhan baharui. Tuhan tidak memandang muka kita. Tuhan tidak membedakan yang sudah terima tanda, yang terima tanda, tetapi Tuhan mengasihi kita semua. Ya, itu bukti nyata daripada anak-anaknya pada saat ini dan sukacita surga ketika Bapa Surgawi melihatnya dan ia tersenyum bahwa anak-anaknya memiliki cahaya kemuliaannya. Karena itu teruslah pertahankan itu. Milikilah terus kerendahan hati dan kuncinya ketika kita adalah orang dewasa, tidak lagi seperti bayi yang memerlukan susu-susu, itu kita tidak lagi ada dalam iri hati, dengki, tersinggung satu dengan yang lain. Tetapi kita saling merangkul dalam cinta kasih, di mana para rasul pada saat itu dengan Yesus Kristus itu sendiri, mereka ada dalam hati yang benar-benar murni, hati yang daripada Bapa itu, merangkul dengan cinta satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sekalian, sebagai keluarga pasukan 77 surgawi besi, tetaplah pertahankan apa yang ada, semakinlah engkau setiap hari diperbaharui. Jangan takut. Kita boleh lihat di dalam ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6 di bawah. Hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah menghisap air hujan sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan kita, apa yang diinginkan oleh Bapa Surgawi, Yesus Kristus itu, maka janji Allah, ya dan amin, kita akan menerima berkat upah yang daripadanya. Dan ketika tanah tidak menghasilkan apa-apa tapi menghasilkan semak duri, ya maka kita akan mendapat kutuk. Ya sudah dekat pada hari-hari yang terakhir yaitu pembakaran. Kita akan dibuang di dalam peleburan api. Mengapa begitu keras Rasul Paulus mengingatkan? Di dalam Yehezkel dikatakan bahwa ketika orang berdosa itu, dia tidak tahu kebenaran, tetapi dia bertobat, maka dia akan diselamatkan. Tuhan itu adil. Tetapi kita yang tahu kebenaran, tapi kita menjadi murtad, kita tahu salib Tuhan, itu penderitaan. Tetapi di dalam kesenangan dunia, di dalam pesapora, kita kembali lagi kepada penyembahan berhala, kembali lagi kepada hal-hal yang lama. Ya, kita akan jatuh. Karena kita sudah murtad. Kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran itu. Kita menjadi seteru salib Kristus. Saudara-saudara, hendaklah Roh Kudus menolong kita untuk kita tidak lagi diperhamba dengan hal-hal itu. Sebagai manusia-manusia cahaya yang telah keluar dari kegelapan menuju terang, yaitu Yesus Kristus yang adalah sumber cahaya itu, yang telah datang kedua kali dalam wadah Aditya Nugrahanto, dan ketiga pribadi yang esa yang telah ada di muka bumi itu, pada saat ini bersama-sama dengan kita. Mari, beritakanlah pada dunia bahwa mereka telah ada dalam karakteristik kehidupan kita. Ketika kita berkata-kata, ketika kita
di mana saja orang akan tahu, dan pada waktunya walaupun mereka mengeraskan hati, suatu ketika atas pertolongan Roh Kudus mereka akan menyesal pun tiada gunanya. Apapun yang mau dikatakan dunia, marilah kita, orang-orang dewasa itu tidak bisa terpengaruh lagi. Orang-orang yang sudah kokoh pendiriannya di dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan terpengaruh lagi dengan arus dunia apapun yang diombang-ambingkan ini. Mereka tidak lagi diombang-ambingkan dengan segala pengajaran-pengajaran yang membuat mereka kembali kepada hal-hal lama itu. Ingat, Tuhan itu adil. Ketika orang berdosa yang tidak tahu kebenaran dia bertobat, maka ia akan merangkulnya dengan cinta kasih. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran, jalan begitu licin. Jangan takut, bukan berarti saya menakut-nakuti. Tetapi untuk kita bangun dan kita tetap introspeksi diri. Saya pribadi, bukan saja Bapak Ibu. Saya pribadi. Dan kita semua sebagai anggota tubuh Kristus. Kita adalah satu Bapak Ibu. Jangan lagi kita terpecah-pecah. Ada golongan ini, ada golongan ini, ada yang ini, ada yang itu. Berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda rambut, berbeda bahasa dan suku. Tetapi kita adalah satu, milik kepunyaan Yesus Kristus. Tunjukkanlah pada dunia bahwa kita adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus. Maka orang akan memuji dan memuliakan Yesus Kristus lewat karakter kita, lewat kehidupan kita. Jangan lagi engkau lambat untuk mendengar, tetapi sigaplah, cepatlah, tangkaplah apa yang disampaikan. Bukan lagi susu, tetapi kita adalah manusia-manusia yang ada dalam pengajaran gada dan besi, yaitu makan keras. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman. Sebab kunci ini yang Bapak Surgawi bukakan, salib itu. Mengapa iblis takut? Karena ia tahu. Kenapa orang Kristen tidak mau memikul salib? Sebenarnya karena mereka telah tertipu oleh iblis. Hal-hal yang di mata itu baik ya, itu oh wow, tapi sebenarnya itu tipuan. Tetapi kita di balik salib itu ada kemenangan, saudara. Bukankah Yesus Kristus telah menunjukkannya? Dan Bapa membukakan di balik salib itu. Karena itu tetaplah bersuka cita ketika engkau diproses, ketika engkau diperhadapkan di mahkamah agama, bahkan di penjara, bahkan mati sekalipun. Tetaplah bersuka cita. Jangan menjadi kecut dan tawar hati. Apapun dari diri-diri kita pada saat ini, anak-anaknya, yang ditentukan oleh Bapa Surgawi, biarlah terjadilah sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jangan kita memberontak dan melawan, tetapi kita tunduk sebagai seorang murid yang mau taat dan tunduk kepada otoritas surgawi. Jadilah pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya pada saat yang singkat ini. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenarannya yang menolong kita, memampukan kita untuk kita terus bersinar, terus pancarkan sinar-Mu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini, supaya dunia tahu bahwa ketiga pribadi yang esa itu telah hadir di muka bumi ini. Haleluya. Biarlah kami semakin kecil dan Yesus Kristus saja semakin ditinggikan dan dimuliakan. Hormat kemuliaan hanya bagi Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Suha Mashiach Elohim. Haleluya. Amin.